Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ECL Channel. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang telah mengklik video channel kami. Pada pertemuan pagi hari ini, kegiatan kami di minggu keempat adalah melakukan proses pemupukan, di mana pemupukannya kita berikan pupuk NPK dan pupuk KNO 3 merah ya. Ini sudah cukup ya kawan-kawan. Ukuran untuk 30 tanaman itu kita berikan 3 sendok NPK dan 1 sendok KNO 3 merah, yang dimana dicairkan di istilahnya dilarutkan terlebih dahulu, baru kita berikan ke tanamannya. Dan hasilnya tanaman cabai yang ada di lahan kami, alhamdulillah untuk cabai ini ya kan yang kemarin sempat mengalami masalah penyulaman, kita perlihatkan tanaman cabainya tumbuh dengan baik. Sedangkan tanaman cabai yang dulu pertama kalinya kita menanam dan masih bertahan sudah mengalami masa generatif. Nah, karena ini jumlah tanamannya ya kan kawan, tanamannya yang disulami itu lebih banyak dibandingkan yang bertahan pada awal penanaman kemarin, kita tetap pupuknya menggunakan pupuk NPK dan pupuk KNO 3 merah. Dan kondisi ketika cabai tanaman yang pertama ini sudah masuk masa generatif, maka ini kita sesuaikan dengan kondisi pemupukannya disesuaikan dengan pemupukan tanaman yang kita sulami. Karena tanaman yang kita sulami itu telah mendominasi banyak ya kan, alias penyulamannya itu banyak ya, kita ikuti yang ini saja. Dan ini ya tanaman yang pertama kali kita menanam, kita biarin begitu saja mengikuti alurnya semacam itu kan. Akan tetapi di sini tanaman yang dulunya kita tanam pertama kalinya ini sudah menandakan ada bunga dan buah yang muncul di setiap ketiak tanaman, dimana setiap ketiak tanaman ini kan kawan ya, ini dimunculi kurang lebih 2 bunga. Dan nantinya jika berhasil, ini nanti 2 bunga ini akan mekar dan berubah menjadi 2 buah semacam ini. Nah, 2 buah semacam inilah yang nantinya untuk dijadikan produk, yaitu berupa cabai, kita jual ke pasar ya kan kawan, jika kondisinya sudah semburat merah semacam itu. Dan kali ini kan kawan sedikit mengulas bahwasanya selama kita membudidayakan tanaman cabai hingga kondisi semacam ini, pengaruh musim cukup masih mendominasi ya kan, karena pengaruh musim itu berdampak pada bentuk si tanaman cabai. Kan bisa lihat ini bentuknya agak sedikit miring ya kan kawan, tanaman cabainya, karena tanaman cabai ini tanpa saya pangkas ya, tanpa saya potong tunas-tunas airnya, itu kita biarin saja, itu tidak kuat tumbuh dengan baik, sehingga tanaman cabainya agak miring. Dan yang jelas ini sebagai akibat terkena air hujan yang begitu lebat hujannya, serta disertai angin semacam itu. Yang kedua, tidak hanya permasalahan bentuk dari tanaman cabai juga, akan tetapi permasalahannya yaitu ini kan berlubang dan agak mengkeriting. Itu adalah salah satu dampak bahwasanya untuk saat ini cuacanya berubah-ubah, kadang hujan kadang enggak. Itu menjadikan tanaman cabainya mudah terserang hama, karena dengan kondisi semacam itu hama pertumbuhan maupun perkembangbiakannya begitu cepat kan kawan, sehingga ada efek terserang hama. Tapi karena kami kondisinya masih tahap belajar dan modalnya belum terlalu banyak ya kan kawan, itu maka kami biarkan begitu saja. Kita lihat apa yang menyerang, apa permasalahan yang terjadi di tanaman cabai kita. Nah, itu kita perlihat dan kita amati. Dan nantinya ini sebagai pembelajaran kami untuk evaluasi kedepannya, biar bisa menanam cabai dengan bagus dan baik semacam itu kawan-kawan. Dan ya kami alhamdulillah masih diberi rezeki ya kan kawan, berupa masih ada buah yang
masih muncul semacam itu kan kawan. Dan kali ini kita akan melakukan proses pemupukan, dan pemupukannya itu menggunakan NPK dan KNO3 merah ya, dengan cara dicairkan terlebih dahulu. Setelah cair semacam ini, nah setelah cair semacam ini, kita menggunakan gelas ukur ya, kita pupuk seperti biasanya. Kita berikan pada tanaman dengan cara mengkocorkannya di tiap lubang tanam semacam itu. Dan kemarin karena musim penghujan ya, ini kan kawan, hujannya lebat terus, ada saat terus menerus, ini pemupukannya agak terlambat. Karena kalau kita kondisi jadwal memupuk itu pas kedapatan hujan yang begitu deras dan begitu lebat, maka kita pada akhirnya memupuk agak lebih lambat kawan-kawan ya, atau pemupukannya di luar jadwal kan kawan, semacam itu. Tapi tidak masalah ya, yang penting kita selalu beri pupuk agar tanaman cabenya tidak kuning, dan jangan sampai ya misalnya terlambat 1-2 hari ya tidak masalah, tapi jangan sampai berlebih sampai 2 minggu ataupun 1 minggu saja, jangan sampai lebih segituan kawan. Yang jelas segera secepat mungkin ketika ada kesempatan untuk memupuk, maka kawan-kawan lakukan pemupukan agar si cabai ini tidak kekurangan unsur hara ya kan kawan, pada tanaman, pada tanahnya kan kawan. Mohon maaf semacam itu. Dan oke kan kawan, itu informasi dari kami dan saran dari kami. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.